Nah ruku itu di Rasulullah, inilah jarak ini nah sekurang-kurangnya sekilan, jangan lebih, jangan juga sempit kayak ini, jangan. Sepaling sempit itu setabah ini nih. Kalau tidak kita sekilan. Kalau lebar kayak ini kasihan kawan gak tahan lagi dihiga. Nah apa ya? Nah jadi di sini, nah ukuran kayak ini. Nah waktu kita ruku, ini nah lintuhut ini nah lutut ini ada kayak ini sebenarnya ujar Rasulullah. Lutut ini jagat, tegak. Nah makanya, nah lalu keadaan posisi itu tangan kayak ini, jadi ini rata seperti seandainya papan dianak di situ ada kukurnya masing-masing ada nama aja. Ada nama aja di sini. Itu orang hendak lari kalau kayak itu. Rasulullah gak ada kayak itu kayak ini. Nah tangan kayak ini lah. Nah, karena kalimah alif lam ada isyarat semuaan. Nah, ya kan? Nah ini tentang diukur ya. Kita perhatikan ini kira-kira rata. Jadi ini lututnya tegak, lututnya tegak. Jelas lah. Amal orang kada tahu menawarkan, tapi orang belajar itulah cara Rasulullah. Lalu pertanyaan, biar pakai apa aja? Kayak apa aja? Nah belajar sudah nih. Nah kayak gini. Nah ini. Nah kayak gini. Jadi posisi rata. Ya ada yang mencari rata tuh nah kayak ini nah rata juga. Cuma ada tegak, ya kan? Harus tegak ini. Nah lutut kayak itu. Ada yang sampai ke sini. Nah, yang bujur kayak apa? Uji Rasulullah, bukan uji ulut lah. Nah, nanti ini uji Rasulullah. Nah, jadi ini tegak. Mata pandangannya ke sana. Waktu sujud yang didahulukan lutut. Nah, betul. Hanyar tak? Tangan hanyar kan? Tangan dihanyak nah. Nah, dahi dihanyak juga ke sini. Batis ini dihanyak juga ke lantai. Karena ini adalah anggota yang tujuh. Neraka pintunya berapa? Satu anggota menutup satu pintu neraka. Itu hakikatnya 7 anggota berarti 7 neraka tertutup. Kalau sudah pintunya tertutup, kaulah kita masuk lagi. Nah itu hakikat orang menutup sembahyangnya. Kemudian duduknya pulang. Nah, kita akhirnya kayak ini. Tangannya kayak ini. Nah, ini kita ringkas saja dulu ya kan. Kemudian salam, assalamualaikum biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu yang digawi Rasulullah biar. Ini yang diajarkan Rasulullah salli kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti sebagaimana engkau melihat akan aku sembahyang. Mudah-mudahan kita dapat keridhaan Rasulullah. Ini pandangan secara syariat Rasulullah sembahyang. Pandangan hakikatnya lain lagi. Nah, jadi mudah-mudahan deh kita ini bujur-bujur memahami ya kan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, kita ambil hikmahnya. Jadi pada suatu hari, lanjut pembicaraan Isra dan Mi'raj. Pada suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Siti Fatimah mendatangi Rasulullah. Sekali Rasulullah dalam keadaan menangis, menangis yang luar biasa. Lalu ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa pian menangis? Ya Sayyidina Ali nih. Ujar Sayyidina Ali, aku teringat di waktu aku Isra dan Mi'raj itu, aku melihat ada perempuan, ada babinian yang sedang diazab oleh Allah. Nah ini kisah yang dibawa oleh Rasulullah lah. Rasulullah yang mengisahkan ada babinian yang rambutnya digantung dan dituangi tembaga yang meleleh ke dalam muntungnya sehingga parutnya ini meledak. Lalu ujar Rasulullah menanyakan kepada Jibril, Jibril itu siapa? Itu Ummatika Muhammad. Kenapa maka disiksa? Ini perempuan waktu di dunia keluar rumah tidak menutup aurat, tidak menutup kepalanya. Nah ini ulun mengisahkan aja ibu-ibu lah, yaitu saraf bukan pian aja. Lalu diadab dengan dituangkan ke dalam muntungnya tembaga dan rambutnya digantung. Ayo bayangkan. Ada
aku melihat bebinian, aku melihat perempuan ya kah, yang ilatnya itu menjulur panjangnya 7 hasta lalu digunting, dituangkan ke dalam mulutnya nanah dan darah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah itu kenapa tuh orang itu, kenapa? Siapa itu? Itu umatmu ya Muhammad. Kenapa maka disiksa? Itu perempuan waktu di dalam dunia menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Nah, hati-hati begini ngebandirun laki ya kan? Kadang-kadang merasa pandir kita ini menyinggung perasaan. Ini sejarah yang diceritakan Rasulullah di dalam Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya hari ini. Mudah-mudahan kita berataan selamat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak lagi cerita-cerita yang diriwayatkan di dalam perjalanan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma hanya sebahagian yang kita riwayatkan, yang kita ambil di sini adalah perjalanan Rasulullah menuju hadirat Tuhan itu adalah dengan keistimewaan hak yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bagaimana mi'raj kepada Allah, bagaimana menghadap kepada Allah, dan Rasulullah sendiri yang dahulu menghadap Allah. Itu sejarah. Di dalam riwayat Rasulullah dengan sahabat itu setiap hari berkumpul di mana? Di pegunungan tinggi Mekah, Jabal Qubis namanya. Itu dalam riwayat. Yang ditanyakan Rasulullah kepada sahabat satu pertanyaan aja siang malam. Apa pertanyaannya? Marabbuka. Ayo, marabbuka, itu aja pertanyaannya. Satu pun sahabat kadang mau jawab. Kan bisa menjawab. Padahal pertanyaan Rasulullah hanya marabbuka. Amun biyen bang ditakoni Rasulullah, misalnya hari Rasulullah hadir di sini menakoni marabbuka, apa jawaban biyen? Hah? Jawabannya apa? Kalau jawabannya Allah, itu Rasulullah merakuni siapa ngaran Tuhan ikam, baru jawabannya Allah. Ini yang ditanyakan Allah Rasulullah, siapa Tuhan engkau? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Sahabat kalau menjawab, Abu Bakar angkat tangan, ya Rasulullah, kami tidak tahu siapa Tuhan kami. Kalau kadapian yang memberitahu siapa Tuhan kami, kami ini seperti Nasara dan Majusi, sama aja. Mohon izin ya Rasulullah, beritahu siapa Tuhan kami. Nah ini lalu diisyaratkan oleh Rasulullah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, serahkan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Timbul lagi pertanyaan, siapa Tuhan yang hidup yang tiada mati tadi? Apa ini? Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini perjalanannya biar panjang, 13 tahun 6 bulan 13 hari hanya mengenal Allah. Karena Allah itu nama, jangan kada ingat, Allah itu hanya sebuah nama. Kita harus tahu Tuhan kita siapa. Nah, lalu di sini kita disuruh menuntut ilmu. Mbak kayak apa nih, kita hendak tahu Tuhan kan apa ada? Nah, hendak tahu kisah kita dua hari ini. Asy-syari'atu bila hakikah atilatun, al-hakikatu bila syari'ah atilatun. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa bersyariat, ini kalau tafsirnya secara syariat, tapi kada pakai hakikat, hukumnya atilah hampa. Kalau hampa biar tahu umpama bani dijadikan bibit karena mau jadi bibit, dijadikan beras karena mau jadi beras, ya ada. Sebaliknya pulang orang yang berhakikat saja, tapi kada bersyariat, hukumnya batal. Barang siapa menghimpun keduanya antara syariat dan hakikat,
Fakot tahqiq, baru dikatakan orang itu tahqiq benar. Nah, jadi kita dalam dunia ini harus bersyariat. Syariat apa? Sembahyang, puasa, zakat, naik haji dan yang lain-lainnya, baca Quran dan yang lain-lainnya. Itu syariat ngarannya. Dan hakikat jangan merasa diri nang begawi, jangan merasa diri nang beramal. Nah, lalu ditafsirkan secara hakikat pula. Asy-syari'atu syariat bila hakikat atilah, bila kada hakikat hampa. Di dalam kitab ditulisakan. Ini supaya kita paham lah, supaya ada yang dibawa bulet kita ke rumah. Supaya kita ini diakui sebagai hamba dan kekasih Allah. Lam yusamma nabiyya ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa huwa bin nur. Tidak menamakan Rasulullah akan nama Tuhannya pada alam hakikat satu aja, yaitu dengan nur. Jadi ngaran Tuhan di alam hakikat nur, yang katakan dulu. Lam yusamma subhanahu wa ta'ala isma nabihi fi alamil hakikat illa huwa bi Muhammad. Tidak menamakan Allah akan nama nabinya pada alam hakikat kecuali satu, yaitu Muhammad. Kalau digabungkan menjadi Nur Muhammad. Itu kalau digabungkan menjadi Nur, ya kan? Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Barang siapa menghimpunkan keduanya, Nur dan Muhammad tadi, sungguh tahqiq, orang itu benar. Nah, lalu di alam hakikat ini kisahnya alam yang sebelum ada alam dunia. Waktu Rasulullah lahir, ya kan, mata Rasulullah itu pandangannya kada ke kiri, kada ke kanan, kada ke bawah, tapi ke atas, karena yang dilihat oleh Rasulullah satu alam aja, yaitu alam nur. Alam yang lain kada dilihat oleh Rasulullah, maka disebut di situ dengan ta'yin awal. Jadi 2000 tahun sebelum terjadinya segala sesuatu, Allah ciptakan Nur Muhammad tadi. Nah, jadi Nur Muhammad ini di alam hakikat. Nang ada pada waktu itu hanya diri Tuhan nang laisa dengan diri Nur Muhammad tadi. Ini supaya kita meluruskan iktikat, jangan ada salah paham tentang iktikat yang sebenarnya. Salamatul minal bid'ah, selamat daripada bid'ah. Jadi yang ada antara diri Tuhan dan Nur Muhammad tadi 2000 tahun sebelum terjadi alam Asya, artinya sebelum alam yang seberataan ini, termasuk diri kita. Nah, dari diri Tuhan yang laisa tadi dijadikannya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bisa disebut Nur Rasulullah, bisa disebut hakikat Rasulullah, bisa disebut Ruh Rasulullah, bisa. Istimewa kata Rasulullah, istimewa karena diri Rasulullah, Ruh Rasulullah, hakikat Rasulullah langsung daripada diri Allah. Jadi perduaan aja antara Tuhan lawan Nur Muhammad. Satu wujud dua ngaran, ya kan? Udah bisa ikum aja, tapi dua ngaran. Dari Nur Muhammad inilah Allah ulah alam semesta disebut ta'yin sani, kenyataan nang kedua. Baru ada alam ini, nah baru ada manusia, baru ada kita. Sesudah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sesudah Rasulullah ditunjuk sebagai utusan Allah, Allah mengenalkan namanya di alam syariat, di alam dunia ini 90. Itu jangan kada tahu itu. Ya kalau mulai Allah sampai asal, ada kalau Asmaul Husna lagi tulisan di mana-mana Asmaul Husna. Allah suruh kita mengenal Allah disebut makrifat, berarti makrifat terdiri pada hakikat. Lalu diperintahkan Tuhan kita mengumpulkan ngaran Tuhan yang di alam syariat dengan ngaran Tuhan di alam hakikat. Di alam hakikat ngaran Tuhan satu aja, Nur. Di alam syariat kita cari di antara 99 itu ada Nur di situ, ya ada. Nah, dikumpulkan yang di alam hakikat, yang di alam syariat. Barang siapa yang tahu ngaran Tuhan di alam syariat tapi kada tahu ngaran Tuhan di alam hakikat, hukumnya hampa. Sebaliknya, orang tahu ngaran Tuhan di alam hakikat tapi kada tahu ngaran Tuhan di alam syariat, hukumnya
batal. Barang siapa tahu ngaran Tuhan di alam syariat dan tahu ngaran Tuhan di alam hakikat, maka dikatakan tahqiq benar. Ngaran Tuhan di alam syariat nur, ngaran Tuhan di alam hakikat nur juga. Ngaran Nabi di alam hakikat satu aja, yaitu Muhammad. Di alam syariat, di alam dunia, Rasulullah menyatakan ngaran sidin 201. Di antara 201 tadi di alam dunia ada juga ngarannya Muhammad. Himpunkan yang di alam syariat ngaran Nabi lawan ngaran syariat di dalam ngaran hakikat ngaran Nabi, di situ timbul Muhammad. Lalu digabungkan nur tadi dengan Muhammad, jadilah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah asal kejadian alam semesta dan asal mula kejadian di diri. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dua. Pertama, mengetahui asal mula kejadian alam semesta. Kedua, mengetahui awal mula kejadian diri terjadi kepada dua, ruh dan jasad. Ruh daripada Nur Muhammad, jasad pun daripada Nur Muhammad juga. Maka disebutlah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah hakikat diri kita. Supaya paham dulu ya. Supaya artinya peringatan Isra ini kita bawa bulik kembali ke rumah itu ada yang kita pikirkan. Selama ini kita meyakini Allah itu namanya. Karena Allah hanya nama. Coba biar Allahu Akbar. Apakah ada kesambah ngaran kita? Karena kita tahunya Allah itu sebagai tulisan alif lam ha, Allah. Kesambah ngaran kita. Nah, lalu nang bujur nang kayak apa etikat ini? Satu, kita percaya diri Nur Muhammad. Nur itu kalau dipandang secara syariat adalah ngaran Tuhan. Muhammad dipandang secara syariat ngaran Nabi. Kalau dipandang secara hakikat, Nur itu adalah diri Tuhan, Muhammad diri sedangkan Nur Muhammad adalah hakikat diri kita. Artinya diri kita ini asalnya daripada Nur Muhammad. Kadanya langsung jadi manusia bang, kada. Nah, kita harap tahulah perjalanan kita nih supaya yakin bahwa ini dari Muhammad. Nah, perjalanannya kayak gini. Mada, madi, mani, manikam. Itu perjalanan orang belajar makrifat ya kan. Mada itu hasrat mama lawan abah kita toh. Abah tuh hendak menggawi mama tuh mada ngarannya. Jadi keinginan abah hendak berkumpul lawan mama tuh mada ngarannya. Belum terjadi kita lagi, hanya sekadar nafsu abah sama mama. Begitu nafsu tadi turun abah disebut mada, madi, iya kan disebut madi. Begitu hasrat abah tadi sampai ke ujung kolam disebut mani. Begitu bertemu dengan rahim mama lalu meluncet baju tadi disebut manikam. Hanya setitik banyu. Manikam itu 40 hari di rahim mama disebut nuqtah. Nuqtah itu adalah air Nur Muhammad. Itu kejadian kita. Dari setetes air mani yang bernama mani meluncak ke rahim mama ngarannya manikam. Manikam ini 40 hari prosesnya dalam rahim mama disebut nuqtah. 40 hari di rahim mama disebut alaqah. 40 hari di rahim mama disebut mudghah, segumpal daging. 40 hari ditiup lagi. 7 kali 40 hari sama dengan 99 hari. Lahir ke alam dunia, jadilah insan ini nggak cungkupannya nah. Dari mana asalnya? Ini jelas, ini harus dibicarakan. Supaya umat kadang bertanyakan siapa diriku ini, kadang bertanyakan lagi. Karena diri yang selamat, diri yang sempurna, diri yang ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Bahasa Nabi yang Nur Muhammad. Jadi kita cukup meyakini, mempercayai, merasakan bahwa diri ini bujur-bujur Nur Muhammad. Nur diri Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Sedangkan Nur Muhammad adalah hakikat diri kita. Berarti kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan bukan Tuhan, bukan Nabi. Dikatakan kita Tuhan tetap makan dan minum guring, dikatakan Nabi kita ada menerima wahyu lain, tapi ada hubungan. Hubungan inilah disebut wasilah. Jadi kita percaya diri Nur
Nur Muhammad, rasakan diri Nur Muhammad. Jadi bila hendak sembahyang, lain lagi diri kita nang sembahyang Nur Muhammad. Anjar angkat takbir, Allahu Akbar. Nah itu sempurnanya sembahyang. Nah ini mudah-mudahan kita paham lah. Ini selalu ini yang ulun bicarakan, dimanapun ulun bicara, ini mau bicarakan. Karena umat itu penting tahu. Umat itu harus bujur etikatnya, jangan sampai salah daripada kebenaran etikad. Apalagi kita yang sudah Tuhan-Tuhan, nah harus mengenal sebenar-benar diri untuk kembali ke hadrat Tuhan. Karena kita bila kembali ke hadrat Tuhan, kada suci diri kita, kada suci jasmani kita, kada suci rohani kita, kada suci hati kita, sampai ke hadrat Tuhan kada diterima Tuhan kayak apa biar. Ini yang kita khawatirkan. Tadi sudah ulun singgung bicaranya di permulaan tadi. Untung kalau Rasulullah disucikan Allah hatinya dan melewat dia. Kita sebagai umat bagaimana menyucikannya? Sedangkan Rasulullah aja disuruh menyuci. Itu sudah satu isyarat. Nah lalu supaya kita suci diri kita jasmani, suci diri kita rohani, rasa akan mujur-mujur diri ini Muhammad, itu aja. Ini supaya buat biar mengerti dan paham nah kayak ini. Karena bila kita bicara nur ini, lalu pandang kita berbeda-beda. Ada yang memadamkan cahaya, ya kan? Ada yang mau pikirnya kayak ini, ada yang pikirnya kayak itu. Nur Muhammad itu dipandang dengan 3 bahasa. Dengan logat, dengan syariat, dengan hakikat. Coba kita hitung manfaat. Kalau diartikan secara logat, nur itu adalah cahaya. Iya kan? Nur itu cahaya. Coba pian perhatikan cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu, iya kada? Bayangkan saat ini matahari kadada, bulan kadada, bintang kadada, lampu kadada, kayak apa? Gelap boleh? Apa bisa kita hidup? Apa bisa kita hidup? Lampu kadada, matahari kadada, bulan kadada, bintang kadada, bisa lah kita hidup? Kada bisa. Kayak apa aktivitas? Kayak apa? Mengambil makanan di hadapan kita kadang melihat. Dengan adanya cahaya matahari, bulan, bintang, dan lampu, lalu kita bisa melihat. Manfaat kada cahaya tadi? Manfaat kada nur tadi? Secara bahasa nur sudah bermanfaat. Ini secara bahasa aja hanya. Muhammad orang yang yang terpuji. Orang terpuji baik kada? Itu secara logat. Nah kalau dipandang nur tadi secara syariat, itu nur itu ngaran Tuhan. Buktinya dijadikan sebagai amalan, iya kah? Di alam dunia ada yang menyebut Allah, itu ngaran Tuhan kada? Ya Rahman ya Rahman ngaran Tuhan kada? Itu secara syariat dibaca. Ada yang menyebut ya nur ngaran Tuhan kada? Ngaran Tuhan, dijadikan syariat. Kalau dipandang secara syariat, nur itu ngaran Tuhan. Muhammad ngaran Nabi, sedangkan nur Muhammad adalah hakikat diri. Berarti kita terhubung dengan ngaran Tuhan, terhubung dengan ngaran Nabi, ada hubungan. Lalu kita pandang secara orang tua, secara pandangan hakikat. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Kalau bahasa di kitab, nur itu adalah zatil qudsiyah, zat nang suci. Muhammad itu jati syarifah, jat nang mulia. Ngaran Tuhan atau diri Tuhan nur tadi suci, ngaran Nabi atau diri Nabi mulia. Diharapkan dengan ada hubungan kepada ngaran Tuhan dan kepada ngaran Nabi, kita menjadi suci dan mulia. Ini dengan perasaan aja. Jadi orang yang percaya dan yakin dengan Nur Muhammad itu dengan perasaan. Sampai waktu sembahyang, Pak Manajer, sembahyang silakan. Nah ini supaya kita bujur. Jadi waktu menggawe sembahyang itu mantap diri Nur Muhammad itu aja. Ini jangan sampaikan kemana-mana, harus sampaikan. Bila lu undang lu sampaikan. Kenapa? Karena ini kewajiban yang harus disampaikan. Karena orang mengenal Tuhan kada mungkin. Karena Tuhan itu laisa. Bahkan dipadahkan di dalam hadis juga perhatikan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, niscaya mengenal ya akan Tuhan. Kada mungkin orang kenal Tuhan kalau kada kenal diri. Diri kita siapa? Nur Muhammad diri kita. Bila pian tahu diri Nur Muhammad, kenal ngarannya naon diri.
bila pian karena lawan diri Nur Muhammad berarti karena lawan Tuhan. Kayak itu kesimpulannya. Sampai waktu sembahyang silahkan sembahyang, sampai waktu puasa silahkan puasa. Tapi pandangan secara hakikat mutlak nang sembahyang adalah Nur Muhammad, bukan kita lagi nang sembahyang. Karena Nur Muhammad adalah hakikat di mana ada sombong, di mana ada riya, di mana ada ujub, kadada. Dan bila berperasaan diri Nur Muhammad ini, selamatnya pian tahulah Nur Muhammad ini masalah hakikat. Di alam hakikat itu kadada ujub, kadada sum'ah, kadada riya, kadada yang lain-lainnya, dan kadada syirik. Karena di alam hakikat itu nang ada diri Tuhan dan diri Nabi. Adanya ujub, sum'ah, riya, dan takabur dan syirik sesudah ada alam dunia. Ini supaya kita suci kembali ke hadrat Tuhan dan diakuinya sebagai hamba dan kekasihnya. Kita ini hamba Tuhan berangkat, tapi belum tentu diakuinya sebagai kekasih. Nah jadi gini, dia di sini belajar murid ke rumah kita merasakan diri Nur Muhammad itu aja. Ulun kada paham guru apa Nur Muhammad, kada penting dia paham karena Nur Muhammad itu hakikat diri itu aja sudah. Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita bersyariat. Tapi bila kita pandang sesaat diri Tuhan Nur itu, Muhammad diri Nabi, jangan mikirkan makan, jangan mikir minum dulu. Kembali kita ke alam hakikat sesaat itu, kembali kita ke hadrat Tuhan dan kembali kepada hadrat kenabian secara hakikat. Lalu apa tujuan menyampaikan ini? Pian bepadah tadi cinta lawan Rasulullah ya kan? Pian bepadah rindu lawan Rasulullah ya kan? Tapi sampai ini kada dapat lawan Rasulullah. Nah lalu bahasa arwah guru, ujir guru bila kada kawa ikam berdapat lawan Rasulullah secara syariat, ya kaldotan atau wamanama, waktu bangun atau waktu guring, jangan kada berdapat secara hakikat. Lalu perhatikan kata-katanya. Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Sedangkan Nur Muhammad adalah hakikat sebenar-benar diri kita. Berarti kita sudah berdapat lawan diri Tuhan, berdapat dengan diri Nabi secara hakikat. Ini sini orang kada pisah lawan Rasulullah. Tinggal naminan duit aja, oh diriku Nur Muhammad. Bila Nur itu ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi, terhubung dengan Rasulullah meliwat nama. Bila kita yakini dengan perasaan dan keyakinan bahwa Nur diri Tuhan, Muhammad diri Nabi, terhubung dengan diri Tuhan, terhubung dengan diri Nabi secara hakikat. Ini Islam kami, insan yang sempurna. Mudah-mudahan paham kita berataan. Bila ada meliwat di sini, pian kita di dalam kubur kita ngalih kita. Waktu sakaratul maut kita jingkar. Makanya penyembahyang tapi mata keceling hendak mati kayak apa? Karena sembahyang kada ada jaminan. Kada ada jaminan. Salah orang sembahyang kada salah. Lalu nang bujur kayak apa? Sembahyangnya dijauhi, hakikat daripada sembahyang dipaham. Nah di sini disebut hakikat basariat, hakikat bamakrifat, hakikat batarikat. Bukan berarti kada basariat, kada batarikat, kada bamakrifat orang hakikat. Justru hakikat itu mengumpul antara makrifat, antara tarikat dan syariat. Kalau orang berjalan di jalan hakikat sudah menjalankan makrifat dan tarikat dan syariat. Tapi bila orang berjalan di syariat belum tentu berjalan di hakikat. Makanya ulun pernah dibahas pengajian ulun itu sasat karena mengajarkan hakikat. Ulun kiau ke rumah kasih dibian dulu. Orang tua guru juga sini dibian dulu supaya kita jangan salah paham, ya kan? Pian memadahkan orang hakikat sasat. Bahkan ulun memadahkan orang belajar hakikat itu bisa gila. Sini ujur ulun. Contohnya ini sembahyang maghrib, angkat takbir biar supaya jangan salah, urung kada ketujuh berdebat orangnya. Begitu sini angkat takbir, usolli faradul maghribi salat mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah jangan opdolok. Lillah itu apa artinya? Lillah itu apa artinya? Karena Allah, hakikat kan dari pengarangnya. Pian mendustakan hakikat, kenapa maka menyambat lillah dia? Kalau kau lagi orang membandir karena jawaban kita bujur. Nah lalu kita supaya paham di dalam hakikat ini terhimpun di situ
ma'rifat, terhimpun di situ tarikat. Syariatnya kadada, karena syariat digawe anggota luarna lalu sembahyang waktunya. Jangan kita belajar hakikat, belajar ma'rifat karena sembahyang lagi. Kayak apa kisahnya kayak apa. Nah di sini nang terjadi Jabariyah akhirnya Tuhan aja semuaan. Kepentingannya mah nambang pisang orang, pisang siapa? Pisang Tuhan. Itu balasnya panglimpang sekali. Karena bapak melimpang Tuhan, nama melimpang ranai. Lu ada mahawai ini supaya kita dibujuk, ya kan? Ulun sayang lawan umat Rasulullah, ulun sayang lawan keluarga, makanya ulun sampaikan. Nah jadi kita sabulitnya di sini, pian sudah tahu diri pian tuh pada hakikatnya adalah Nur Muhammad. Kata guru aja, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, itu rakam ngarannya, itu pakakasnya. Nah ya kada jar. Nabi Adam itu dari tanah bro. Coba kita rintik. Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad kada? Secara jumlah Adam daripada Nur Muhammad. Nah makanya di sini martabat juga tuh orang belajar sifat 20, belajar ketuhanan, belajar marifat, kalau jelaskan martabat itu ada 7. Pertama martabat ahadiyah, nang kedua martabat wahdah, nang ketiga martabat wahidiyah. Wawnya pakai alif berarti mumpasil di situ, banyak gawiannya. Martabat ahadiyah ya nanti kita kisahkan tadi, pertemuan antara Allah dan Rasulullah. Satu aja, la yasilul anbiya wal mursalin illa Rasulullah. Tidak ada yang sampai ke hadirat Tuhan, hanya satu, yaitu Rasulullah aja. Di martabat ahadiyah ini ada umat yang sampai kalau kena, tapi bisa sampai ada jalannya. Nah ini jalan yang kita cari. Cuma mau bapadah dengan jalan marifat sampai ke martabat ahadiyah. Ayo sini kita bapatin dulu sampai apa caranya. Karena hak Rasulullah tidak boleh diambil, hanya Rasulullah yang sampai ke martabat ahadiyah. Ini wani lu nyampaikan ini karena bujur. Lalu disuruh kita menduduki martabat wahdah. Martabat wahdah ini mujmal terhimpun di Nur Muhammad. Kalau martabat wahidiyah ini mufassal banyak, harus musyahadatul zat, musyahadatul sifat, musyahadatul asma, musyahadatul af'al, fanaul fana, baqaul baqa, itu perjalanannya. Kalau orang menerima martabat wahdah tadi simpun di Muhammad, diri Muhammad, jangan diutak-atik lagi sudah. Bila kita meyakini dengan perasaan dan keyakinan diri Muhammad, cirinya kita satu biar bila bujur-bujur dengan keyakinan. Apabila kita suatu saat melihat hijau cahaya alam sama sekali, ada lagi berwarna lain, berarti umur kita memanajer cuma 40 hari lagi. Itu dipastikan 40 hari lagi umur kita. Nyaman gak ada dengan ilmu? Nyaman gak ada, bingung kita hendak menghadapi kematian? Jadi bila cahaya itu hijau sudah, tapi rasakan dulu diri Muhammad mulai sekarang latih. Oh aku ini diri Muhammad, itu aja sudah. Diri Nur Muhammad, hakikatnya hakikat diri Nur Muhammad. Nah di dalam 40 hari itu nantinya ada gemetar awak kita nih, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, bahkan sampai sulbi, bergetar sesaat aja bergetar. Coba cepat lihat di jam. Kalau jam itu jam 4 sore, bergetarnya tadi sesudah kita melihat cahaya hijau ya tadi, jam 4 sore kita sudah meninggalkan alam dunia. Itu pasti disebut kabar kematian. Nah makanya 40 hari kau bertaubat sudah kita. Nang asalnya kada sembahyang, awal sembahyang. Nang dulu kita kada pernah bersedekah, awal bersedekah. 40 hari diberikan kesempatan Tuhan. Karena pernah Rasulullah munajat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa umat ulun. Ajar Tuhan setahun sebelum mati bertobat ku ampuni. Oh majid Rasulullah kalawasan ya Allah. Bos ya dalam setahun mau boleh pulangnya nunggu pasir kayak apa? Ayo sudah ujar Allah Taala mau nak itu setengah tahun kalawasan ya Rasulullah. Nang kau menawar lawan Tuhan ya Rasulullah aja. Kalawasan ya Rasulullah. Ayo sudah 40 hari kalawasan juga ya Rasulullah. Ayo sudah Muhammad ku ampuni dosa umat ikan. Babila inya minta ampun sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Jadi masih roh masih di awak kita masih diampuni. Tapi kalau sudah rikak ribuan bulu kada diampuni lagi. Contohnya kayak Fir'aun. Fir'aun tambah sudah direndam Allah Taala di dalam lautan ya kan? Hanya antallah
Sudah ya Tuhan tidak usah lagi kerja-kerja Fir'aun terima lagi taubat. Fir'aun itu bukan karena percaya lawan Tuhan, pernah tahu. Fir'aun itu percaya lawan Tuhan, bahkan mengaku dirinya Tuhan, tapi kada percaya dengan kenabian dan kerasulan Nabi Musa. Disinilah kita disuruh berwasilah melewat Rasulullah. Nabi-nabi yang lain aja berwasilah kepada Rasulullah, karena yang awal diciptakan ini adalah hakikat diri Rasulullah. Nah waktu itu Rasulullah sudah tahu kisah ini, tapi beliau kada berkisah. Datanglah Sayyidina Jabir menanyakan, di dalam rawi ada, kalau kita baca tadi, bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla asya. Ya Rasulullah, kabar akan panglawan ulun nih, apa nang liulah Tuhan sebelum Allah jadikan alam semesta. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, bahwasanya yang diulah Tuhan sebelum alam semesta ini adalah nurnya Rasulullah. Nur Rasulullah. Dari nur Rasulullah itu terbitlah alam semesta, terbitlah diri kita. Jadi hakikat diri kita yang sebenarnya adalah Nur Muhammad. Mudahan kita diberi Allah Ta'ala paham. Amin. Nah jadi di bawah bulik ada sudah mbak kayak apa caranya, ulun padahkan aja caranya, terserah mandak mengamalkan kadang-kadang. Nah kayak caranya satu, keyakinan, kepercayaan diri Nur Muhammad dulu. Sudah padahkan nur itu diri Tuhan, diri Nabi, ngaran Tuhan, ngaran Jadi dengan perasaan kita merasakan. Yang kedua, pejamkan mata, tarik nafas, lalu tahan nafas kita. Tutup muntung kita pisit-pisit, rasakan diri Nur Muhammad, itu istighraq ngarannya. Kalau orang Jawa itu menyebut apa Pak? Semedi ke Pak? Semedi. Itu caranya. Kita orang Islam pada Muhammad ya sama. Nah, pejamkan mata, tarik nafas, tahan dengan perasaan diri Nur Muhammad. Kena kalau kau lagi menahan nafas, keluarkan. Insya Allah hati ini tenang dengan sendirinya kena. Nah kita cari ini ketenangan. Apa gunanya jabatan tinggi? Apa gunanya harta? Apa gunanya keluarga kalau hati kita gelisah? Dengan ilmu kita akan tenang. Coba rasakan kena. Tarik nafas, pejamkan mata, tahan nafas, tutup untung kita. Rasakan diri ini menggunakan perasaan. Nah, menggunakan perasaan. Jadi ulun pernah berkisah, kawan ulunnya orang dulunya ini orang muda. Begitu ulun kisahkan permasalahan ini langsung dengan keyakinan ini. Karenanya memang dengan keyakinan buatnya itu ya Allah menggawinya. Cuma baru kisahkan tentang dokter, tapi sudah berislam ini. Bahkan ini ulun Islamkan, ini berislam lawan ulun. Lalu ulun kisahkan. Nah jadi dengan perasaan pejamkan mata, tarik nafas, tutup mulut, rasakan diri Nur Muhammad. Insya Allah amun bujur dengan keyakinan dan perasaan pian kayak ini ada sampai ke tahun mendapat dalam Rasulullah kita. Nah itu gunanya kita ini mencari jalan supaya Rasulullah datang. Ya Rasulullah, jina di ziarah sidina tamnimu ni'mal amina, tamnimu ni'mal amina ya Rasulullah, jina Rasulullah datang dalam kita. Amun kita ada daya mendatangi Rasulullah. Nah, sebutin Quran mengadakan terakhir supaya kita ini bujur-bujur merasakan diri Muhammad ini apa manfaatnya. Quran mengadakan wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Itu ayat Quran. Allah tidak akan mengadab orang yang beriman selama di Rasulullah ada pada dirinya. Lewat mana? Melewat Nur Muhammad. Kita yakini bahwa Nur Muhammad adalah hakikat daripada diri kita. Berarti Rasulullah ada di dalam daripada hakikat. Ingatkan Allah tidak akan azab karena azab Tuhan. Mudah-mudahanlah selamat kita dunia, selamat kita di akhirat. Inilah harus kita lawan. Jadi rasakan diri Nur Muhammad, pejamkan mata, tarik nafas, lalu tahan, lalu rasakan diri Nur Muhammad. Insya Allah kita ketenangan di dalam jiwa itu tenang. Jadi bila hendak sembahyang, angkat takbir sebelum sembahyang, rasakan diri Muhammad. Allahu Akbar. Nang sembahyang Nur Muhammad lain diri kita. Tidak ada amal yang sampai ke hadrat Tuhan kalau kada melewat Nur Muhammad.
Itu kisahnya, karena antara Tuhan dan Nur Muhammad kada ada jarak. La hijab bainahu, tidak ada hijab antara Nur Muhammad dengan diri Tuhan. Bila orang bernisbah dirinya kepada Nur Muhammad, artinya merasakan diri Nur Muhammad nih, memandang diri Muhammad, amalnya sampai ke hadirat Tuhan dan diterima oleh Allah. Itu yang kita harap. Itu yang kita bawa kembali ke rumah masing-masing dengan adanya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Jadi bila ada kekurangan, sudah pada minta ampun tadi karena memang belum bukan ahlinya. Cuma mudah-mudahan ini ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ini ilmu silsilahnya enak tahulah dari Syekh Abdul Qadir Jailani melewat Nur Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani pun melewat daripada Nur Muhammad. Syekh Muhammad Saman Al-Madani melajarkan lagi pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalambayan melewat Nur Muhammad. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melajarkan lagi lawan guru sekumpul melewat Nur Muhammad secara nuhannya. Jadi guru sekumpul diserahkan kepada Marina Siden, guru di Bangil. Guru Bangil menyerahkan kepada Kiai Palak Bogor. Kiai Palak Bogor menyerahkan lagi kepada Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi menyerahkan lagi kepada Syekh Muhammad Arsyad untuk pendidikan rohani. Syekh Muhammad Arsyad menyerahkan langsung kepada Rasulullah. Melewat apa? Jalan Nur Muhammad. Makanya guru sekumpul itu mengarang kitab, diantaranya kitab Wasilah, kitab Risalatun Nuraniyah tentang Nur Muhammad. Mudahan kita pahamlah. Ya kadang kan kada percaya orang, padahal baca maulid setiap saat, membaca maulid setiap waktu. Yang dikisahkan dalam maulid itu apa? Tentang Nur Muhammad kan kisahnya. Tapi kada paham bahasanya ya kalau. Nah hari ini ulun perjelas. Jadi yang pian baca di maulid itu adalah masalah Nur Muhammad semua. Nah mudah-mudahan kita ini boleh ke rumah kita, laki-laki, bini-bini, pahamkah, kada pahamkah? Cuma satu, dengan perasaan, keyakinan dan perasaan Nur Muhammad itu aja dulu diri. Karena Nur Muhammad adalah hakikat diri kita. Insya Allah kita sakurang-kurang bakaramat kita mati mendapat rahmat. Itu yang kita harapkan. Jadi waktu hendak sembahyang silahkan sembahyang, tapi rasakan diri Nur Muhammad. Jadi jangan kita lagi nambah amal Nur Muhammad pada hakikat syariatnya kita dua enak takbir itu kembalinya syariatnya jalan, tarikatnya jalan, hakikatnya jalan, marifatnya jalan, ruku aja sempurna nyaman. Iya kan? Nah jadi jangan menyalahkan ilmu orang dulu, pahami dulu ilmu itu. Jangan rancak menyalahkan itu kalau tanggung ilmunya. Nah padahal kita Quran, hadis, ijma, qiyas itu sudah menerangkan. Quran itu ada 7 makna dalam satu ayat. Kalau orang hanya paham satu makna dalam ayat itu, ujar guru Quran gak ada manfaat. Kecuali nya paham dengan 7 makna. Sekurang-kurang 7 makna, 3 makna dalam satu ayat. Terakhir ulun bagi ilmu pulang supaya nambah keyakinan kita. Allah mendatangkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan 30 juz. 30 juz ini Allah himpun dalam 7 ayat, disebut sab'al mathani, 7 ayat. Di mana 7 ayat? Yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah disebut umul Quran. Orang yang membaca Fatihah sama dengan membaca Quran. Sab'al masani tadi diistimewakan Allah 7 ayat tadi dengan 1 ayat, yaitu Bismillah. Bismillah itu ada 5 kali kalimah. Ba sabigi, ismi sabigi, Allah sabigi, Ar-Rahman sabigi, Ar-Rahim sabigi, 5 kata. 5 kalimah itu diistimewakan Allah dengan 1 huruf, yaitu ba. Makanya ba permulaan. Jelas lah. Ba di mana baris titiknya? Di bawah. Di bawah itu titik itu disebut nuqtah ngarannya. Nuqtah itu disebut Nur Muhammad. Jadi nuqtah itu hakikat diri Nur Muhammad. Jadi dengan bi itu ada hadis kursi, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Denganku awalnya Nur Muhammad. Jujur kada? Karena Nur Muhammad terbit daripada diri Tuhan. Bikana denganku Nur Muhammad. Biyakunu mayakunu, yakunu itu ilmu dari ulang belajar nahu.
bagi sekarang yang meyakini dirinya Nur Muhammad, ya kuno selagi akan datang kena bertemu di hadratku, itu janji Tuhan. Jadi yang biar masuk nuktah masuk Nur Muhammad, ya titik ba, itu hakikat diri kita. Coba itu ayat sambungan, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Rahman fit dunya, kasih sayang Tuhan di dalam dunia. Kepada siapa kasih sayang Tuhan? Ada lain kepada titik ba tadi. Titik ba siapa tadi? Titik ba tadi siapa? Nuktah tadi siapa? Hakikat diri siapa? Nur Muhammad. Ini bagi orang yang paham. Ar-Rahim fil akhirat, Tuhan kasih sayang kepada di akhirat. Kamat kembali Rahim mereka titik nuktah bagi orang yang mempercayai dirinya Nur Muhammad. Jadi mulai di dunia dapat rahmat Tuhan sampai ke akhir rahmat Tuhan dengan meyakini merasakan diri Nur. Itu jalannya. Ini supaya paham nih. Mudahan nang Tuhan ini terbuka pikiran, bujur-bujur melihat paham nih Allah. Nah, supaya kita mencapai martabat ini. Maka sudah mengisahkan beberapa hal, misalkan Quran melajari kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad an'ama Allahu ilaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa kalau secara syariat, nah ini bahasa Quran, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuhan kan hanya Allah, tapi dengan Rasul itu bahasa taat. Tapi kalau bahasa hakikat, barang siapa merasakan dirinya dengan diri Tuhan dan diri Nabi ya Nur Muhammad tadi, faqad an'ama Allah, sungguh Allah akan memberi segala nikmat kepada mereka minan nabiyyin, sebagaimana yang diberikan Allah nikmat kepada para nabi. Kita ada mungkin Nabi mencapai martabat Nabi karena Nabi dan Rasul ditutup dengan kelahiran Rasulullah. Lalu martabat kedua, inas siddiqin wasiddiqin, menjadi orang-orang yang siddiq. Sesudah siddiq wasyuhada, baru orang-orang yang mati syahid. Sesudah wasyuhada wasolihin, baru orang yang beramal sembahyang puasa zakat. Martabat sesudah kenabian adalah siddiq. Lalu di dalam kitab Ibrahim Insanul Kamil, kita Ibrahim Al-Zaidi menyatakan as-siddiq ibaratun, siddiq satu ibarat aja, kada dua tiga ibaratnya. Apa? Huwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yaitu orang yang mengenal sebenar-benar dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya, itu baru dikatakan orang siddiq. Lalu ditafsirkan lagi, man arafa nafsahu faqad arafa, man arafa hakikatan nafsahu, barang siapa mengenal hakikat diri yang sebenarnya. Hakikat diri sebenarnya apa tadi? Nur Muhammad. Sungguh ia mengenal akan hakikat Tuhannya, barulah orang ini yang siddiq, orang ini yang sampai ke hadrat Tuhan, diterima Tuhan dengan rahmatnya dan diterima Tuhan sebagai kekasihnya. Baru orang mati syahid, baru orang sembahyang puasa disebut orang soleh. Ayo kita mencapai martabat siddiq dengan percaya dan yakin bahwa diri Nur Muhammad. Jam 12 lewat sudah selesai. Mungkin itu aja yang bisa belum sampaikan. Mohon maaf karena kerasan ulun sebenarnya panggil sudah ya kan, bilanya ada salah hilap ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal terbaik. Ini acara haul guru ini langsung tahlil aja kan kita. Langsung tahlil aja Bapak. Nah, karena kan sudah dikisahkan, sudah kisah-kisahnya ya Allah, langsung kita tahlil lawan doa. Ya kalau ini ringkas saja kita. Nah, jadi pribadi ulun jika ada kesalahan, kehilapan dalam penyampaian itu murni dari kesalahan dan pribadi ulun. Jika ada kebaikannya semata-mata adalah anugerah Allah, berkat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah mulai dunia sampai ke akhirat beserta Rasulullah dalam keadaan selamat.